Itu teh orang bukan? Ucap Asep. Karena melihat ada sosok yang mengenakan gaun putih, memegang sapu lidi yang gagangnya kayu, itu asik menyapu. Namun yang membuat Asep keheranan, sosok itu berjalan, namun tak ada gerakan di kaki bawahnya. Assalamualaikum, Ibu Ratu Orai Hideng. Ieu kula Arifin. Ngangkir Ibu Ratu datang ka ieu rorompok, datang ka ieu patempatan, ngahiji sakulit sadaging, sajiwa saraga, ejeng ieu jelema nu ngaranna si Jon. Ratu Siluman Ular sambil menjulurkan lidah yang bercabang. Lidah ciri khas bangsa jin. Mau jin apapun, lidahnya bercabang seperti ular. Lalu, Ratu Siluman Ular itu naik ke pembaringan, mendekat ke arah Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di kesempatan kali ini akan memberikan sebuah cerita kisah nyata tentang pesugihan. Bukan berarti di channel ini hanya khusus cerita mengenai pesugihan. Tapi sekali lagi Akang bilang hanya kebetulan belaka. Bahan-bahan yang masuk, cerita yang masuk dari narasumber itu saat ini memang ada beberapa tentang cerita pesugihan. Baik yang dialami langsung oleh narasumber atau berdasarkan cerita pengalaman saudara dan kawannya. Cerita dari narasumber ini dibagikan ke Akang. Itu besar pengaruh dari cerita rentetan pesugihan Teh Pina, Teh Mary, dan yang lain. Jadi narasumber merasa tergugah dan merasa seolah apa yang dialami oleh mereka dalam cerita pesugihan sebelumnya itu dampaknya kok sama seperti yang narasumber dalam kisah ini alami. Kisahnya pun begitu baru, bahkan narasumber sengaja datang langsung ke sini, ke tempat Akang sekitar 5 hari yang lalu, membagikan kisah yang dia alami bersama dengan kawannya yang menjadi pelaku pesugihan. Kebetulan narasumber kita yang bernama Kang Joni itu ikut terlibat dalam pesugihan yang dijalani kawannya, yang dampaknya dirasakan Kang Joni secara langsung dalam kehidupannya. Kang Joni asli orang Sunda, tinggal di Jawa Barat, dan kebetulan tinggal di kota yang sama dengan Akang. Beliau katanya mengikuti kita itu sejak zaman masih di TPA. Cuma saja pengalaman yang Kang Joni alami itu baru beberapa bulan lalu. Di awal-awal tahun 2025, akhir 2024. Masih begitu fresh cerita yang dibagikan oleh Kang Joni ini. Di sebuah desa
di kota Banjar, Jawa Barat nih, di kota Akang. Tepatnya desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis. Di sebuah perkampungan, sebut saja nama kampungnya Kampung Cilengkong. Tentunya nama kampung ini semua sudah Akang samarkan, menjaga privasi Kang Joni beserta keluarga. Di Cilengkong ada pasangan suami istri yang bernama Cenoneng dan Mang Enceng. Noneng dan Enceng, mereka ini berprofesi sebagai seorang buruh serabutan. Walau pekerjaan utamanya sebagai pembuat dinding anyaman bambu, atau orang Sunda lebih akrab menyebutnya dengan nama dinding bilik. Noneng dan Enceng hidup agak berkecukupan. Dari kalangan menengah ke bawah. Dia mempunyai 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan dan kebetulan sudah almarhum. Dan yang bungsu seorang anak laki-laki yang bernama Asep. Asep ini anak laki-laki yang harusnya menjadi tumpuan keluarga, harapan keluarga. Namun, akibat dari pergaulan di perantauan, membuat karakter Asep yang tadinya polos, baik, berubah begitu drastis. Dulu 10 tahun lalu, Asep yang menikah dan hanya bisa bertahan selama 2 tahun saja, bercerai dan memilih merantau ke daerah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Asep kerja jualan tahu bulat bersama salah satu kenalannya semasa zaman sekolah. Di Jawa Tengah lah, di lingkungan tempat dia bekerja, Asep mulai mengenal yang namanya minum keras, judi, main perempuan dan sejenisnya. Sampai akibat dari kelakuannya itu, di perantauan, si Asep ini memiliki hutang yang cukup besar. Tak sanggup membayar, dia lebih memilih kabur pulang ke kampung halamannya, ke Cilengkong. Alasan kepulangan ke Cilengkong, bilang ke Enceng dan Noneng, dia cuma bilang hanya ingin istirahat, tinggal beberapa waktu di kampung halamannya. Namun siapa sangka, baru beberapa minggu si Asep tinggal kembali bersama orang tuanya. Itu datang orang dari Jawa Tengah yang sengaja mencari-cari Asep untuk menagih utang. Tentunya Noneng dan Enceng merasa bingung, karena Asep yang jarang di rumah tak pernah bilang kalau punya hutang di Jawa Tengah. Karena kebetulan waktu itu lagi nggak ada uang sama sekali, Noneng pun sampai mendatangi para tetangga untuk meminjam uang. Akhirnya gali lobang, tutup lobang. Tak sampai di situ, ternyata kelakuan Asep yang gemar judi di perantauan itu terbawa sampai ke kampung halaman. Tanpa sepengetahuan Enceng dan Noneng, si Asep itu pinjam uang ke Bank Plecit dan Bank Emok, yang tiba-tiba saja datang ke rumah Noneng menagih uang. Namun bagaimanapun jeleknya seorang anak, terlebih ini anak tinggal satu-satunya, Enceng dan Noneng hanya bisa mengalah dan berusaha mencicil semua hutang-hutang milik anaknya. Sampai satu ketika, terjadi sebuah peristiwa di Cilengkong yang cukup menggemparkan
para warga di sekitaran tempat tinggal Noneng. Di Cilengkong ada pasangan suami istri yang begitu kaya raya, gemar flexing dan memamerkan harta kekayaannya kepada para tetangga. Pasangan suami istri ini bernama Bu Retno dan Pak Joko, seorang pengusaha perantauan dari daerah Jawa. Bu Retno dalam kesehariannya itu tak pernah lepas dari berbagai perhiasan emas yang dikenakan di tubuhnya. Bu Retno ini sudah seperti toko emas berjalan. Waktu itu, Asep yang tak sengaja papasan dengan Bu Retno di sebuah warung. Dia merasa terusik jiwa kriminalnya ketika melihat perhiasan-perhiasan emas di tubuh Bu Retno. Ditambah lagi Bu Retno seringkali tinggal di rumah hanya sendiri karena Pak Joko begitu sibuk mengurus usaha di luar kota. Dikarenakan hal itulah Asep pun dia memulai mengatur siasat, mengatur rencana untuk menguasai harta benda milik Bu Retno. Satu ketika, saat itu sedang musim hujan. Tentunya hujan yang mengguyur selalu begitu deras, membuat warga Cilengkong di malam hari begitu enggan untuk keluar beraktivitas. Malam itu, Asep yang sudah berpakaian begitu rapi ditanya oleh Noneng ibunya, "Sep, mau kemana? Udah pakaian rapi kayak gitu. Mau pergi kemana kamu?" "Ini Bu, ada urusan. Ada kawan nawarin kerjaan. Katanya ngajak ketemuan malam ini Bu." "Oh, baguslah. Syukur kalau kamu dapat kerja. Biar nggak nganggur terus di rumah. Ya minimal bantuin ibu sama bapak nyicil hutang-hutang kamu." "Iya Bu, Asep minta maaf ya Bu. Selama ini Asep cuma ngerepotin ibu sama bapak," ucap si Asep. Noneng pun mendengar itu sebagai seorang ibu, ya terenyuh pula. Rasa sayangnya begitu kuat kepada anak semata wayangnya ini. Singkatnya Asep pun pamitan. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Namun siapa sangka ternyata pamitannya Asep itu malah pergi menyatroni rumahnya Bu Retno. Setibanya di dekat rumah Bu Retno, Asep mengendap-endap layaknya maling yang profesional, melihat situasi di sekitaran pemukiman. Beberapa kali Asep mengelilingi rumah Bu Retno mencari celah untuk bisa masuk ke dalam rumah. Setelah memperhatikan pintu dan jendela-jendela kamar, sadarlah Asep ada satu jendela kamar belakang yang jendelanya ini agak terbuka. Sepertinya Bu Retno lupa mengunci jendela itu. Maka tanpa pikir panjang, dengan langkah yang begitu pelan, Asep pun mengangkat jendela perlahan, memastikan kembali tak ada orang. Lalu Asep pelan-pelan naik masuk ke dalam. Setibanya di dalam kamar kosong yang begitu gelap, Asep memperhatikan sekitar. Dengan kaki tanpa alas, supaya tak menimbulkan suara, Asep berjinjit-jinjit keluar kamar menuju ruang tamu rumah Bu Retno. Terlihat pintu kamar utama di bagian depan. Pintunya agak terbuka sedikit. Asep pun mendekat. Pelan-pelan dia mengintip ke dalam. Terlihat Bu Retno tertidur begitu lelap di balik selimut yang begitu tebal. Asep pastikan kembali Bu Retno sudah terlelap nyenyak. Setelah memastikan itu semua,
Asep pun perlahan mendekat ke arah lemari. Karena dia yakin di lemari itulah uang dan perhiasan Bu Retno disimpan. Pintu lemari yang memang tak dikunci langsung saja dibuka oleh Asep. Terlihatlah di antara tumpukan baju ada kotak kayu tempat menyimpan perhiasan Bu Retno. Asep pun begitu senang. Kotak kayu lantas dia buka. Betullah di dalamnya kalung, gelang, cincin, anting yang berkilau kekuningan, yang dipastikan semua emas murni. Langsung dia gasak, dia masukkan ke dalam tas yang dia bawa. Tak puas hanya mendapatkan emas perhiasan, Asep pun mencari-cari uang di lemari Bu Retno. Namun di tengah Asep yang terlena merasakan aman, Bu Retno itu terbangun dari tidurnya. Ketika menoleh melihat sosok Asep yang sedang mencuri di dalam kamar, Bu Retno pun langsung teriak sekuat tenaga. "Maling! Maling!" teriak Bu Retno. Asep panik. Lawang dia baru jadi maling dadakan malam itu. Asep yang panik celingak-celinguk langsung lari keluar dari kamar tanpa penutup muka dan jelas terlihat oleh Bu Retno. Asep keluar lari dari kamar langsung menuju jendela yang tadi. Bu Retno terus teriak membuka pintu depan. Teriakan Bu Retno tentunya membangunkan para tetangga yang sedang tertidur. Para tetangga pun langsung keluar berdatangan. Bu Retno begitu panik meminta tolong kepada semua orang. Akhirnya malam itu pun warga, termasuk Noneng dan Enceng, yang tak menyangka ternyata Asep jadi maling dadakan malam itu, langsung menyisir kampung Cilengkong mencari-cari keberadaan Asep. Namun Asep tak ditemukan sama sekali. Tengah malam, pihak kepolisian yang ditelepon oleh ketua RT setempat langsung datang melakukan olah TKP, mendengarkan laporan dari Bu Retno. Selepas tahu kalau pelakunya adalah Asep, anak Noneng dan Enceng, pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian. 2 hari lamanya pihak kepolisian mencari keberadaan Asep. Sampai di hari ketiga, akhirnya Asep pun ditangkap masih di daerah Kota Banjar ketika mampir di sebuah warung kopi. Tertangkapnya Asep tentunya membuat Bu Retno begitu senang sekaligus malu. Kenapa Bu Retno begitu malu? Yang ternyata ketika Asep ditangkap diinterogasi di Polsek, Asep mengatakan kalau semua emas perhiasan yang dia curi dari Bu Retno ketika dibawa ke toko emas di Kota Banjar, di Pasar Banjar nih, beberapa toko emas yang didatangi oleh Asep mengatakan kalau semua emas-emas perhiasan itu palsu. Jadi si Asep ini maling apes banget. Udah mah ditangkap polisi, hasil curiannya semua emas palsu yang tidak berharga. Dikarenakan emas-emas itu palsu, tentunya sebelum masuk ke ranah pidana selalu dilakukan negosiasi kan. Nah, di sini Noneng dan Enceng meminta kepada Bu Retno untuk mencabut laporan dan bersedia mengganti kerugian. Lawang kerugian si Bu Retno ini nggak seberapa. Harga emas palsu walau sekilo nggak sampai jutaan rupiah. Namun si Bu Retno karena merasa begitu malu, harga dirinya sudah jatuh serendah-rendahnya di kampung Cilengkong karena konangan harta kekayaan berupa emas yang sering dipamerkan ketahuan palsunya.
Dia nggak mau berdamai, nggak mau mencabut laporan. Akhirnya pihak kepolisian pun melanjutkan proses hukum sampai akhirnya Asep ditahan di lapas Banjar selama 1 tahun. Singkat cerita, si Asep pun ditahan di lapas. Setiap bulan, Noneng dan Enceng berjuang begitu keras untuk membayar dan mencicil hutang-hutang bekas si Asep waktu pinjam ke rentenir dan hutang ketika pinjam di Jawa Tengah. Sampai akhirnya singkat cerita, Asep pun bebas dari jeruji besi. Pulang kembali ke kampung Cilengkong. Tentunya kepulangannya Asep yang sudah menjadi maling saat itu membuat para tetangga resah, takut Asep mengulangi kelakuan setahun lalu. Asep pun sadar warga kampung tak mau menerima dirinya. Pergi kemanapun selalu mendapatkan tatapan sinis. Maka dari itu, Asep yang waktu di tahanan kenalan dengan seorang napi, yang sama-sama keluar berbarengan, sempat waktu itu menawarkan Asep untuk ikut merantau di kota tempat dia tinggal, mencari pekerjaan. Maka berdasarkan hal itu, Asep pun akhirnya pergi menyusul kawannya. Kawannya itu orang Jawa juga, daerah Jateng. Pergilah Asep ini ke Jawa Tengah sana, dibekali uang secukupnya oleh ibu dan bapaknya. Di Jawa Tengah, Asep jualan es dengan kawannya. Cukup lama si Asep ini merantau di sana. Sekitar 6 bulan pasca pergi ke Jawa Tengah, Asep pun pulang kampung, pulang ke Cilengkong, bawa sebuah motor sport yang katanya dia ngambil kreditan motor atas nama kawannya yang dia ikuti. Pulangnya Asep ke Cilengkong bilang cuma pengen istirahat beberapa minggu. Namun waktu itu, motor yang cicilan itu, yang kreditan itu, yang pakai nama kawannya, dalam waktu 2 minggu tinggal di Cilengkong, tuh motor dijual sama si Asep. Noneng yang waktu itu melihat Asep pulang jalan kaki naik angkot, menanyakan, "Loh, Sep, motor kamu kemana?" Motor dijemput sama debt kolektor, Bu. Nyusul Asep dari Jateng ke sini. Ya mau gimana lagi, Bu? Motor ya Asep serahkan. Lawang Asep udah gak punya duit. Asep pun gak mau bikin repot ibu sama bapak. Hutang-hutang Asep kan belum lunas, Bu. Noneng dan Enceng percaya begitu saja. Lalu waktu itu Asep pamitan ke ibu bapaknya mau kembali ke Jateng, kembali bekerja. Namun selang seminggu selepas Asep pergi, debt kolektor datang bersama dengan kawannya si Asep yang mantan napi juga. Di situ Noneng dan Enceng pun ditipu lagi sama si Asep. Mau tak mau harus mengganti kerugian daripada si Asep kembali diperkarakan dan menjadi buronan. Noneng dan Enceng yang waktu itu masih punya sepetak kebun warisan dari almarhum orang tuanya, akhirnya dijual dan uangnya diberikan ke si debt kolektor yang mencari-cari Asep waktu itu. Waktu pun berlalu, beberapa tahun Asep tak pulang, hanya memberi kabar lewat telepon kepada Noneng dan Enceng ibu bapaknya. Sampai akhirnya di tahun 2023 akhir, Asep ini pun datang ke rumah. Tapi datangnya Asep membawa seorang perempuan.
Ternyata selama itu Asep nggak di Jateng, tapi dia merantau di daerah Bandung. Perempuan yang dibawa Asep ternyata adalah kekasihnya yang bernama Nani, perantauan pula di Bandung, hanya berasal dari Sumatera. Asep memperkenalkan Nani sebagai kekasihnya dan ada rencana mau melamar dan meminang Nani menjadi istrinya. Melihat Asep dan Nani yang sudah begitu lekat hubungannya, Enceng pun setuju. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2023, Enceng dan Noneng mengantar Asep meminang si Nani langsung ke Sumatera. Nani ini aslinya orang Sunda, cuman dulu ibu bapaknya ikut transmigrasi ke sana. Singkatnya, selepas lamaran, selepas pertunangan, Asep pun langsung meminta menghitung waktu pernikahan. Ditentukanlah tanggal pernikahan tepat bulan Januari 2024. Singkat cerita, pasca tunangan, Asep dan Nani beserta Enceng dan Noneng itu balik lagi ke Jawa. Asep dan Nani kembali ke Bandung, masing-masing melakukan kembali pekerjaan mereka. Noneng dan Enceng balik ke Banjar. Lalu di awal 2024, akhirnya Asep dan Nani pun melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang cukup sederhana. Namun, buat Noneng dan Enceng, melihat anaknya memiliki istri kembali, berumah tangga lagi, sudah begitu senang. Terlebih si Asep ini terlihat sudah begitu berubah. Selepas menikah dengan Nani, Asep pun memutuskan untuk kembali ke Cilengkong. Nani diboyong tinggal bersama orang tuanya Asep. Namun ternyata, pasca menikah dengan Nani, Asep yang memang berhenti mabuk, berhenti judi, waktu itu penyakitnya kambuh lagi. Asep begitu doyan main judi. Dia biasa berkumpul dengan kawan-kawannya di tongkrongan di pinggir jalan, di sebuah warung kopi yang menyediakan wifi gratis. Disitulah Asep dan kawan-kawannya asik judi online sambil begadang semalaman. Hal itu pun membuat Nani begitu kecewa. Namun Enceng selaku ayah kandung dari Asep selalu menghibur dan menenangkan Nani sang menantu. Enceng berjanji, walaupun Nani jarang diberi nafkah, diberi uang, Nani tak usah khawatir, karena Enceng dan Nonenglah yang akan mencukupi semua kebutuhan menantunya. Gara-gara dari judi online tiap malam, tiap hari kerjanya depo nih si Asep. Uang hasil jualan itu selalu habis dipakai depo main slot. Sampai akhirnya kembali kambuh penyakit Asep, pinjam duit ke Bank Emo tanpa sepengetahuan keluarganya. Lagi-lagi yang nagih pada berdatangan ke rumah Noneng. Pusing dengan kelakuan sang anak, Enceng pun menghubungi keponakannya yang bernama Joni, narasumber kita. Nah, Kang Joni, dia ini seorang bandar kayu, pengusaha kayu, cuma skala kecil lah. Meminta kepada Joni agar mengajak Asep bekerja sambil dididik agar berhenti main judi online. Joni yang memang lagi butuh karyawan. Terlebih lagi si Asep ini masih adik sepupunya. Langsung saja diterima kerja. Asep pun hanya bisa menurut daripada dicoret dari kakak. Ikutlah kerja sama si Joni. Tapi ternyata si Joni pun tukang judi pula.
Niat enceng biar si Asep berhenti judi online, malah makin parah. Judinya bareng-bareng sama kakak sepupunya. Satu ketika, Asep yang waktu itu lagi libur kerja. Malam hari dia duduk ngopi di depan teras. Sudah hampir 4 bulan dia mengikuti Joni, kakak sepupunya. Di kejauhan terdengar suara motor yang menderu melaju cukup kencang ke arah rumahnya. Loh, siapa yang abret-abretan bawa motor jam segini? Ucap Asep yang langsung berdiri berjalan ke halaman. Terlihat suara motor di kejauhan. Wah, nggak salah lagi. Ini motor RX King. Tapi siapa? Perasaan di Cilengkong gak ada yang punya. Makin dekat, ternyata kakak sepupunya sendiri. Mau kemana? Tanya Asep. Motor dimatikan. Joni buka helm. Ini Sep, sengaja kesini nemuin kamu. Akang ada perlu, ucap si Joni. Asep pun hanya tersenyum. Joni mendekat. Lalu Joni bertanya, mana si Mamang sama si Bibi? Udah pada tidur, A? Istrimu udah ngorok pula. Ada apa, A? Gini, Sep. Teh ada perlu sama Asep. Aa mau minta diantar, Sep. Diantar? Diantar kemana, A? Ke daerah Ciamis. Loh, mau ngapain? Mau beli kayu? Bukan. Kamu kan tahu sendiri. Gara-gara Rungkad kemarin main slot, tuh modal buat beli kayu malah kepake. Si Teteh ngamuk-ngamuk di rumah. Waduh, terus mau ngapain ke Ciamis, A? Gini, Sep. Akang teh dikasih tahu sama kawan AA. Ya, sesama bandar kayu juga. Orang Pangandaran. Dia bilang, kalau di Ciamis ada dukun namanya Pak Arifin. Nah, nih dukun, dia begitu sakti. Bahkan kawan AA yang udah bangkrut itu ditolong sama Pak Arifin. Usahanya sekarang bangkit lagi. Nah, maksud AA, antar temenin ke sana. AA mau tanya lah, mau minta tolong sama tuh Pak Arifin sama tuh dukun. Biar usaha AA ini bisa bangkit lagi. Dan AA janjilah gak bakal main slot lagi. Si Teteh udah ngancam mau pulang ke rumah mertua. Bisa kamu bayangin ramenya kayak gimana? Asep pun manggut-manggut begitu paham. Lantas Asep menyetujui ajakan Joni, kakak sepupunya, untuk pergi mengantar menemui dukun di Ciamis yang bernama Pak Arifin. Singkat cerita, 2 hari kemudian Joni pun datang menjemput Asep. Waktu itu mereka berangkat jam 5 sore dari Cilengkong, lantas menuju ke Ciamis, ke desa tempat tinggal Pak Arifin, bermodalkan alamat dari kawannya Joni. Setibanya di desa yang disebutkan di alamat dari kawannya itu, Joni dan Asep pun bertanya ke warga sekitar rumah tempat tinggal Pak Arifin yang katanya dukun yang cukup terkenal. Ternyata mereka baru sampai di desa tetangga. Masih cukup jauh untuk menuju rumah Pak Arifin. Waktu itu hari sudah malam. Terdengar suara azan Isya dari masjid yang mereka lewati. Mereka pun langsung mencari-cari warung untuk sekedar beristirahat. Tak lama, selepas ngopi dan ngerokok di warung yang mereka singgahi, berdasarkan arahan dari si pemilik warung, Asep dan Joni melanjutkan kembali perjalanan mereka. Ternyata jalan ke kampungnya Pak Arifin itu jalanannya masih cukup rusak. Aspal tapi udah bolong-bolong. Maklumlah, desa tempat tinggal Pak Arifin ini berada di pedalaman. Singkat cerita, setibanya di rumah Pak Arifin sekitar jam 9 malam,
Joni dan Asep sebenarnya agak ragu untuk bertamu. Namun, karena sudah jauh-jauh dari Banjar datang ke sana, Asep pun disuruh mengetuk pintu, beruluk salam, memanggil Pak Arifin. Beberapa kali pintu dikentuk. Salam sudah 3 kali diucapkan. Pintu tak kunjung ada yang membuka. Bahkan yang menjawab salam pun tak ada. Ini kayaknya di rumah gak ada orang, ucap si Asep. Waduh, gimana atuh Sep? Jauh-jauh kita dari Banjar ke sini. Mana udah jam 9. Males kalau sekarang langsung pulang. Tahu sendiri kan, di jalan aja tadi begitu serem. Kita ngelewati hutan. Ya gimana atuh ini di rumah kayaknya gak ada orang. Namun, ketika Asep dan Joni sedang bercakap-cakap di teras rumah seperti itu, terdengar suara seperti orang yang menyapu di samping rumah Pak Arifin. Mendengar itu, Joni dan si Asep langsung terdiam. Dengar enggak? Kayak suara orang nyapu. Iya, Sep. Masa sih jam segini masih ada yang nyapu? Mana itu kan pakai sapu lidi, ucap Joni. Suaranya begitu jelas, seperti orang yang menyapu di halaman. Lalu Joni dan Asep karena penasaran, lantas mereka pun berjalan pelan ke samping rumah Pak Arifin. Keluar dari halaman karena memang rumah itu dikelilingi pagar beton. Asep dan Joni berjalan pelan ke ujung rumah Pak Arifin. Halaman samping rumah Pak Arifin memang begitu gelap, tak ada penerangan. Di pinggirnya itu kebun kapol. Ketika sampai di ujung tembok beton, Asep dan Joni lantas menoleh ke samping rumah. Itu teh orang bukan? Ucap Asep. Karena melihat ada sosok yang mengenakan gaun putih, memegang sapu lidi yang gagangnya kayu, itu asik menyapu. Namun yang membuat Asep keheranan, sosok itu berjalan, namun tak ada gerakan di kaki bawahnya. Bahkan kakinya itu tertutup sama daster putih yang begitu panjang. Asep dan Joni sekejap terdiam, melongo, terpukau melihat sosok yang seperti perempuan di samping rumah Pak Arifin. Asik terus menyapu berjalan ke ujung rumah bagian belakang. Di tengah, Asep dan Joni yang sedang terpukau menatap si perempuan, tiba-tiba dari belakang mereka, saha? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bapak siapa? Tanya Asep. Ada seorang lelaki tua yang menegur mereka. Loh, kalian berdua siapa? Berdiri di halaman rumah orang. Mau kemana? Ini Pak, saya mau ke Pak Arifin. Oh, tamu. Arifin itu saya. Ya sudah, ikut Bapak, ucap Pak Arifin. Asep pun mengekor di belakang Pak Arifin. Namun, tanpa Asep sadari, Joni masih berdiri terpaku seperti patung, terus menatap ke arah perempuan yang sedang menyapu. Asep baru tersadar ketika naik teras rumah Pak Arifin. Loh, Pak Arifin menoleh. Loh, ada apa, Jang? Itu Pak, kakak saya kok dia di situ terus ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Pasti lihat si Denok, ucap Pak Arifin, yang lantas berjalan mendekati si Joni. Tepat di belakang Joni, Pak Arifin langsung menggeplak kepala si Joni. Jang, sadar, ucap Pak Arifin. Aduh Pak, astagfirullahaladzim. Loh, yang tadi kemana Pak? Sudah. Nanti Bapak ceritakan di dalam. Ayo, ikut masuk.
Joni seperti orang linglung sampai harus dituntun oleh Pak Arifin. Masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu. Joni masih kayak orang linglung. Asep pun heran, nih kakaknya kenapa? Sudah. Kalian tunggu sebentar. Bapak mau ambil air dulu buat kakakmu itu. Pak Arifin langsung melengos ke arah dapur rumah. Tak lama dia datang kembali membawa air putih dan suruh diminum ke si Joni. Asep menerima air di gelas itu, diminumkan ke kakaknya. Barulah kakaknya itu pandangannya normal kembali. Dia kayak orang bingung. Loh, kok saya di sini? Si teteh yang tadi mana? Sudah, itu bukan manusia. Loh, bukan manusia. Terus siapa, Pak? Tanya si Joni dan si Asep. Pak Arifin hanya tersenyum terkekeh-kekeh. Kalau kalian pengen tahu, itu teh si Denok, tetangga Bapak yang mati 2 tahun lalu. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa, lawang dia jadi kuntilanak. Di situ pucat seketika muka si Joni. Yang tak lama, Joni cerita kalau tadi dalam bayangan Joni, sosok perempuan itu berbalik, tersenyum begitu cantik, mendekat ke arah Joni sampai mengecup kening Joni. Sedangkan yang dilihat Asep dan Pak Arifin, itu kan si Joni cuman berdiri bengong. Ih, amit-amit, dicium kunti, ucap si Asep meledek Joni. Udah diem aja, Asep, kamu mah malah ngeledek Udah. Jadi kalian berdua malam-malam kesini ada apa? Tadi Bapak lagi nggak di rumah. Lagi ada acara di rumah tetangga. Sok, ada perlu apa? Jauh-jauh datang ke sini. Dari mana pula? Tony pun cerita. Dia dari Banjar. Sengaja datang ke situ atas petunjuk dari kawannya yang di Pangandaran. Arifin pun paham. Dia kenal betul. Karena kawan si Joni ini memang beberapa kali datang ke rumahnya. Bahkan dia langsung yang turun ke tempat tinggal si kawannya Joni, mengurus pabrik pemotongan kayu. Oh pantes, kawan saya sekarang usahanya udah maju lagi, Pak. Itu ternyata diurus langsung sama Bapak. Iyalah, kalau bukan Bapak yang ngurus, itu kawanmu udah gulung tikar, udah bangkrut dia. Ada yang jahilin usahanya itu. Oh gitu toh, Pak. Nah, kebetulan, Pak, nasib saya itu nggak jauh beda sama kawan saya itu, Pak. Saat ini usaha saya terancam bangkrut, Pak. Waduh, memangnya Jang Joni usaha apa ya? Sama, Pak, saya juga usahanya kayu, Pak. Cuman gak punya tempat pemotongan kayu seperti kawan saya, Pak. Oh gitu. Sudah berapa lama usaha Jang Joni mau bangkrut? Ya ada kali, Pak. 1 bulanan inilah. Usaha saya betul-betul terancam punah, Pak. Terancam hancur. Bahkan rumah tangga saya pun di ujung tanduk, Pak. Tolong, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Baik. Sebentar. Bisa Bapak tahu weton Jang Joni ini hari apa ya? Oh, weton saya, Pak. Rabu, Pak. Rabu Legi, Pak. Rabu Legi. Sebentar. Biar Bapak terawang dulu, ucap si Pak Arifin. Arifin pun terlihat terdiam, berusaha menerawang si Joni. Namun setelah cukup lama terdiam, terlihat Pak Arifin seperti yang kebingungan. Aduh, kalau Bapak terawang, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Usaha nggak ada yang jahilin orang. Nggak ada yang ngirim guna-guna pula. Aneh, seumur-umur baru kali ini Bapak nggak bisa menerawang orang yang datang minta tolong ke Bapak. Oh, maaf, Pak, saya belum selesai cerita, Pak. Bukan usahanya ada yang jahilin atau sepi, Pak. Jadi gini, Pak,
sebenarnya modal usaha saya habis. Saya kalah main slot, Pak. Kurang ajar, kunyuk. Kenapa nggak bilang dari tadi? Capek-capek Bapak nerawang kamu. Kurang ajar. Jadi, apa pengennya sekarang, ah? Pengen gimana? Ya pantas binimu gugat cerai. Lah kau main slot terus modal sampai habis. Orang gila. Jadi gimana? Aduh, maaf Pak. Jadi beginilah Pak. Saya minta tolong lah Pak. Ya biar istilahnya saya teh disukai sama konsumen, dipercaya gitu Pak. Jadi maksud saya, biar kayu ditebang dulu, nah uangnya nanti belakangan Pak. Ada nggak Pak? Ya kayak jimat kek atau apa kek, biar orang bisa nurut ke saya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Bapak paham. Sebentar, biar coba Bapak ingat-ingat dulu. Ada atau tidak jimat yang seperti itu? Terlihat Pak Arifin si dukun tua ini kembali terdiam. Keningnya kerut-kerut. Mungkin daya ingatnya sudah agak kurang. Sebentar ya, Bapak mau nanya ke gaib dulu, ucap Arifin. Ya si Joni sama Asep yang memang gak paham hal seperti itu, ya nurut saja. Terus menunggu Pak Arifin yang sedang menerawang. Yang padahal Arifin lagi nginget-nginget, ada kagak jimat yang kayak gitu. Dalam pikiran Arifin seolah berputar-putar, melori semua benda-benda ajimah yang ada di rumahnya. Nah, Bapak ingat, ada benda seperti yang diinginkan sama Jang Joni. Sebentar, biar Bapak ambilkan. Lalu Arifin pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Terdengar kotak-kotak-kotak. Arifin seperti yang sedang mencari-cari sesuatu dalam kamar. Tak lama kemudian Arifin kembali keluar membawa kantong kain kecil berwarna putih begitu usang. Orang Sunda biasa bilang nyebutnya kanjut kundang atau kantung rajut. Setibanya kembali di ruang tamu, Arifin terlihat membuka ikatan kantong kain kusam itu, yang ternyata dalamnya berupa botol minyak. Nah, ini benda yang diinginkan oleh Jang Joni. Kalau Jang Joni memiliki benda ini, siapapun yang Jang Joni ajak bicara, itu langsung seperti yang terkena gendang, menuruti apapun yang Jang Joni inginkan. Waduh, apa itu Pak? Kok isinya kayak tali Pak? Ya ini yang disebut tali Roma. Tali Roma air mata buaya. Air mata buaya? Maksudnya apa ya Pak? Ya intinya ini dalamnya minyak, tapi minyaknya ini dari air mata buaya. Kan ada yang dari air mata duyung. Nah ini minyaknya air mata buaya. Karena memang tali Roma ini ada dua jenis katanya. Dari air mata duyung dan dari air mata buaya. Nah pikiran si Asep sama si Joni itu langsung ngebayangin buaya nangis, air matanya ditampung. Sudah, jangan mikir macam-macam, jangan mikir aneh-aneh. Kalau nak Joni mau, ini tali Roma, Bapak berikan dengan syarat diganti uang mahar. Berapa Pak? Murah. Tali Roma ini Bapak maharkan ke Jang Joni 777.700 rupiah. Waduh, pakai ada 700 rupiah Pak? Yang mana ada toh Pak? Ya udah, berani enggak? Ya sudah Pak, ya yang penting saya bisa usaha lagi lah Pak. Usaha tanpa modal Pak. Ya sudah, kalau seperti itu, Jang Joni sekarang ikut Bapak. Kamu, Asep, tunggu saja di sini, ucap Pak Arifin. Joni pun menurut. Lantas si Joni dibawa oleh Pak Arifin ke belakang rumah.
ternyata si Joni disuruh mandi. Waktu itu Joni disuruh masuk ke kamar mandi. Namun sebelum masuk, Pak Arifin menyerahkan kantong kresek berisi beberapa kembang yang masih segar bersama dengan sebotol kecil minyak japaron merah. Nah, Jang Joni, kembang ini masukkan ke ember berisi air itu. Minyaknya pun tuangkan semua. Lalu Jang Joni mandi. Selepas itu ambil wudhu, nanti ikut bapak ke musola, ucap Pak Arifin. Joni nurut. Masuk ke dalam, buka pakaian sampai tak sehelai benang pun yang melekat. Kembang 7 rupa di dalam kantong kresek yang begitu segar dia tabur di atas ember. Lalu minyak pun dia tuang. Aroma minyak japaron yang memang minyak bibit itu langsung menyeruak memenuhi ruangan kamar mandi. Nah, ketika si Joni menciduk air, kamar mandi Pak Arifin itu di dinding atas di depan si Joni itu kan ada kaca buat matahari cahayanya masuk ke dalam. Nah, ketika lagi mengguyur air kembang tadi, itu Joni mendengar suara perempuan yang tertawa. Ketika Joni menegadah, sosok si Denok, Kunti, tetangganya Pak Arifin, itu muncul ngintip ke dalam kamar mandi, melihat Joni yang sedang telanjang. Joni pun bergidik ketakutan. Wajah si Kunti begitu menyeramkan, namun dalam sekejap wajah seram itu kembali terlihat begitu cantik seperti waktu Joni di luar rumah tadi. Joni pun terpukau. Pandangannya tertuju bertatap-tatapan dengan sosok si kuntilanak. Pak Arifin yang di luar kamar mandi seperti yang tahu kalau Joni diganggu oleh si Denok. Langsung Pak Arifin membentak, "Heh, Denok!" Seketika mendengar bentakan Pak Arifin, sosok wajah si Denok pun menghilang. Joni tersadar dan kembali melanjutkan mandi kembang. Selesai mandi, Joni gak boleh mengelap air di tubuhnya dengan handuk. Langsung disuruh mengenakan kembali pakaiannya. Selepas mengenakan pakaian dengan tubuh yang masih basah, Joni dibawa Pak Arifin ke sebuah kamar kecil merupakan musola di rumah Pak Arifin. Lalu di dalam kamar kecil itu, Pak Arifin pun langsung membakar arang. Arang menyala, kemenyan ditaburkan. Lalu botol jimat tali Roma yang berisi minyak air mata buaya katanya. Itu dibuka tutupnya, disimpan di samping kemenyan yang sedang dibakar. Selepas itu, Pak Arifin pun seperti yang berdoa, "Assalamualaikum Ibu Ratu Orai Hideng, ieu kula Arifin. Ngangkir Ibu Ratu datang ka ieu rorompok, datang ka ieu patempatan, ngahiji sakulit sadaging, sajiwa saraga, ejeng ieu jelema nu ngaranna si Joni." Itulah ucapan dari si Pak Arifin yang langsung ditutup dengan seperti mantra jangjawokan. Dan selepas itu, Pak Arifin pun menoleh ke Joni. "Jon, sekarang kamu duduk bersila menghadap ke tali Roma. Bapak akan keluar. Kamu gak boleh keluar sampai terdengar adzan subuh. Kalau lelah, kamu boleh tiduran. Asal jangan tertidur lelap. Nanti selepas adzan subuh, Bapak akan jemput ke kamar ini." Joni pun menurut. Lalu keluarlah Pak Arifin menutup pintu kamar musola, meninggalkan Joni sendirian di dalam. Joni di dalam cuma suruh diam, gak boleh ngomong, gak boleh berdoa, gak boleh ngapa-ngapain. Cuma natap aja ke kemenyan sama arang dan menatap ke arah tali Roma.
Sedangkan di luar kamar musola, Pak Arifin langsung menemui Asep di ruang tamu. Di situ mereka berdua pun saling bercerita. Sep, Bapak lihat kamu teh seperti yang banyak beban pikiran. Ada masalah apa? Coba kamu cerita ke Bapak. Siapa tahu Bapak teh bisa bantu. Asep cukup terkejut mendengar pertanyaan Pak Arifin yang seperti itu. Asep pun entah kenapa merasa ada kedekatan dengan Pak Arifin walau baru pertama bertemu. Maka tak canggung lagi, sambil ngerokok sambil ngopi, Arifin pun cerita. Maka tak canggung lagi, sambil ngerokok sambil ngopi, Asep pun cerita tentang permasalahan hidup yang sedang dia alami. Oh, banyak hutang. Terus kamu kerja sama si Joni, kakak sepupumu? Iya Pak, saya ikut kakak. Tapi ya gitulah Pak. Selama ini saya nggak bisa ngilangin kebiasaan judi Pak. Terlebih, lawong kakak saya juga suka main slot juga. Jadi ke bawah-bawah lagi Pak. Sudah bingung lah Pak. Hutang banyak. Istri di rumah gak bisa saya bahagiakan Pak. Sebenarnya ada rasa malu di hati saya Pak. Mana dia teh, ibu bapaknya jauh di Sumatera. Pak Arifin tersenyum mendengar curahan si Asep. Begini Sep, sebenarnya ada loh cara yang bisa bikin kamu cepat kaya. Mana mungkin Pak. Gak mungkin lah Pak. Terlebih saya teh gak punya uang. Yang namanya kayak gituan, tadi aja kan si Kang Joni harus bayar mahar sampai 700.000 lebih. Hampir 800.000. Uang dari mana Pak? Uang gaji kemarin udah habis pakai depo Pak. Aduh, Sep, dengerin dulu. Begini loh, ada cara agar kamu bisa cepat kaya. Bahkan Bapak sanggup bantu kamu. Di sini si Asep tertarik nih. Lah, memangnya Pak, cara seperti apa Pak? Begini Sep, kamu ikut pesugihan. Pesugihan? Muja Pak, nyupang. Ya iya, muja, nyupang. Hanya itu cara yang bisa bikin kamu cepat kaya. Bayangkan saja, di zaman seperti ini ketika PHK di mana-mana. Terlebih kamu mantan napi, siapa yang mau nerima kerja? Gak bakal ada yang percaya, Sep. Iya Pak, memang itu saya rasakan sendiri Pak. Bahkan orang tua pun seperti yang tidak percaya sama saya Pak. Ya wajar, lawong kamu ninggalin banyak utang. Begini Sep, ada satu pesugihan yang hanya bisa dilakukan satu kali. Dalam arti kontrak sekali habis. Dan itu kamu bisa lakukan kembali asalkan syarat terpenuhi. Gak ada tumbal, tak merugikan kamu. Tapi kamu bisa jadi orang kaya dadakan. Loh, pesugihan apa Pak? Ada Sep. Namanya pesugihan jual janin. Mendengar itu si Asep terkejut. Baru dengar nih ada pesugihan jual janin. Maksud Pak Arifin jual janin kayak gimana Pak? Apa numbalin janin gitu? Ya bukan. Kalau tumbal itu berarti pesugihan yang berkelanjutan. Dalam arti tumbal mesti ada 1 tahun sekali. Kalau ini bukan Sep. Kamu cukup menjual janin. Janin itu istilahnya nanti dibeli. Dan harganya gak main-main Sep. Berapa Pak? Sep, hasil dari jual janin itu bisa sampai miliaran. Hanya saja janin yang bisa dijual dalam pesugihan ini itu batasnya sampai usia kandungan 4 bulan. Yang paling bagus 2-3 bulanan. Itu bisa tembus 1,5 M. Dan itu cash.
Terkejut si Asep. Jual janin usia 3 bulan. Itu dapat duit 1,5 M. Ya, yang bener Pak. Bener Sep. Ngapain Bapak bohongin kamu? Tapi ingat Sep, ada kriteria tertentu untuk janin yang bisa dijual dalam pesugihan ini. Loh, gimana maksudnya Pak? Begini Sep, janin yang bisa laku dijual dalam pesugihan ini, itu hanya janin anak pertama dari perempuan yang baru hamil dan dari lelaki yang sama pula. Kan zaman sekarang itu banyak Sep, anak-anak gadis yang hamil duluan. Cuman ya itu mesti dipastikan dulu, hamilnya dari lelaki yang sama yang merawanin dia, atau dari lelaki lain. Kalau dari 1, 2, 3 lelaki itu nggak bisa. Terlebih kalau dia udah nggak perawan. Asep pun paham. Jadi yang dimaksud oleh Pak Arifin itu janin anak pertama seorang perawan yang dihamili oleh lelaki yang hanya 1. Asep manggut-manggut. Lalu dijualnya kayak gimana Pak? Apa mesti digugurkan? Arifin pun tertawa mendengar kata digugurkan. Ya enggak Sep, nanti janinnya itu diambil langsung oleh mereka. Dan tentunya ada ritual yang harus dijalani. Karena hal itu harus ada kesepakatan antara kamu yang mengajak dan orang yang kamu ajak. Bapak berani jamin, taruhannya nyawa Bapak lah, kalau misalnya itu bohong. Ini benar Sep, 2 tahun lalu Bapak pun pernah ada pasien yang melakukan hal itu. Sekarang hidupnya seneng, punya usaha pabrik kerupuk. Bahkan tiap bulan sering datang ke sini, main silaturahmi. Bapak kasihan sama kamu Sep. Bapak juga dulu pernah muda dan merasakan sendiri bagaimana hidup sengsara, bagaimana seringnya dihina orang, disepelekan. Kalau kamu berminat, coba kau cari perempuan hamil seperti yang tadi Bapak sebutkan dan bersedia menjual janinnya. Bawa kemari. Tapi ingat Sep, kalau udah lepas lewat 4 bulan, itu sudah gak bisa. Karena janin harus belum bernyawa. Asep pun mengganggu paham. Sedangkan tanpa mereka berdua sadari, di dalam kamar ritual musola kecil rumahnya Pak Arifin, si Joni yang sudah mulai capek duduk sila, kaki udah kram, dia pun mencoba rebahan. Di ruang tamu, Arifin dan Asep lagi pada cerita. Di dalam kamar musola, Joni sedang berjuang antara hidup dan mati. Ketika Joni berbaring di dalam musola kecil itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dari pojok tembok musola muncul seekor ular hitam sebesar pergelangan betis kaki, merangkak, yang membuat Joni ketakutan. Namun anehnya, Joni tak bisa teriak, tak bisa menggerakkan badan, seperti yang terkunci kaku terbaring di lantai. Ular itu lantas mendekat dan membelit sekujur tubuh Joni. Dan ketika Joni dalam belitan ular hitam, Joni merasakan dari sisik-sisik ular hitam yang membelit tubuhnya seperti ada energi hangat yang merasuk. Dan di situ Joni merasa seolah jiwanya mengambang, ingin lepas dari tubuhnya. Belitan ular hitam semakin erat, baunya begitu amis. Joni ingin merontak tak kuasa. Dia hanya bisa pasrah sambil meneteskan air mata. Namun
Semakin lama ular membelit tubuh Joni. Dalam sekejap, ular yang membelit tubuh Joni itu berubah menjadi seorang perempuan yang begitu cantik, dengan sisik-sisik ular tertanam di pipi kiri dan kanan. Perempuan itu yang merupakan penjelmaan dari ular yang membelit Joni, yang disebut Ratu Orai Hideng oleh Pak Arifin, tersenyum menindih Joni. Tersenyum begitu anggun, membuat tetesan air mata Joni berganti dengan senyuman. Lalu di ruangan yang katanya musola menurut Pak Arifin, yang dijadikan tempat ritual malam itu, Joni dan sosok jelmaan ular hitam si Ratu Orai Hideng, seketika Joni birahinya bangkit menggebu-gebu, lantas disaksikan oleh asap kemenyan. Joni dan Ratu Orai Hideng atau Ratu Siluman Ular Hitam melakukan aksi tunggang menunggang, belit membelit lidah, melakukan persetubuhan di dalam ruangan yang katanya tempat sholat keluarga Pak Arifin. Sedangkan di ruang tamu, ketika Arifin dan Asep sedang bercerita, terlihat Pak Arifin langsung terdiam. Bahkan Asep pun merasa heran, karena di dalam rumah Pak Arifin itu hawa seketika langsung berubah. Di dalam rumah terasa lembab, udara seperti yang berhenti, berat, agak sesak, membuat Asep bernapas pun begitu kesulitan. Lalu tercium aroma anyir bercampur kembang. Mulai Asep saat itu merasa ketakutan, menatap ke arah Pak Arifin yang juga terdiam. Lalu dengan isyarat jari, Pak Arifin menyuruh Asep diam. Lalu Pak Arifin berkata, "Jangan takut, Sep. Ini pertanda Ratu Siluman Ular Hitam sudah datang menjalin kontrak dengan kakak sepupumu." Asep pun mengangguk paham. Tak terbayang oleh si Asep seperti apa kondisi kakak sepupunya saat itu yang harus berhadapan dengan Ratu Siluman Ular yang dalam bayangan Asep adalah sosok yang begitu menakutkan. Singkat cerita, obrolan terus berlanjut sampai terdengarlah suara azan subuh di kejauhan. Lalu Pak Arifin berdiri, lantas menuju ke musola, membukakan pintu, dan terlihatlah Joni yang tidak mengenakan busana, bernapas begitu kencang seperti yang kelelahan. Pak Arifin paham, lantas dia berkata, "John, kembali kenakan pakaianmu. Langsung mandi dengan sisa air kembang semalam. Sisanya serahkan ke Bapak." Baik, Pak." Joni pun dengan tubuh yang lelah bangun. Lalu Pak Arifin kembali membakar kemenyan, lalu membaca mantra-mantra agar semua selaras dengan tubuhnya Joni. Yang tak lama, Joni selesai mandi, Pak Arifin pun keluar dan mengajak Joni kembali berkumpul di ruang tamu. Di ruang tamu, Pak Arifin berkata kepada Joni sambil memegang jimat tali Roma berisi air mata buaya, yang katanya adalah pemberian dari Ratu Siluman Ular Hitam yang asalnya entah dari mana. Namun yang jelas, nama lain dari Ratu Siluman Ular Hitam itu, menurut Pak Arifin, itu bernama Ibu Ratu Ulung Sari. Nah, Joni, kamu harus ingat, pemilik benda ini, bisa dibilang khodamnya, adalah Ratu Siluman Ular yang semalam menemui kamu. Dia bernama Ibu Ratu Ulung Sari. Ratunya jin siluman ular, masih bawahannya Nyi Blorong.
setiap malam Jumat kamu harus menyediakan sesaji agar benda ini bisa terus membantu usaha kamu. Dan kau pun paham, satu waktu Ratu Siluman Ular akan datang menemui kamu. Dan di situ kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya Pak, saya paham Pak. Namun kamu harus ingat Joni, untuk melakukan ritual ini, kamu harus di kamar yang terpisah dengan kamar tidur istrimu. Saya paham Pak, saya paham. Lalu, apa lagi Pak? Hanya itu saja. Namun harus kau ingat, ketika isi dari minyak tali Roma ini menyusut, harus kau tambah dengan minyak misik putih. Itu suatu keharusan selain sesaji setiap malam Jumat. Selepas Joni paham dengan apa-apa saja yang harus dia lakukan, Joni langsung membayar mahar, bahkan dilebihkan, dia genapkan 1 juta rupiah kepada Pak Arifin. Waktu itu sudah jam 7 pagi. Selepas semua selesai, Joni pun pamitan. Namun ketika Asep dan Joni keluar, Pak Arifin sempat berbisik ke si Asep. Sep, kamu masih ingat, kalau kamu mau apa yang kita semalam bicarakan, kau datanglah ke sini. Bapak akan bantu semaksimal mungkin. Iya Pak, saya paham, ucap Asep. Yang lantas, singkat cerita, Asep dan Joni pun kembali pulang ke Banjar. Singkat cerita, Asep dan Joni selepas zuhur mereka sudah kembali ke Banjar. Memang di perjalanan Asep ini bersama si Joni sesekali mampir ke rumah kenalan-kenalan mereka. Yang tentunya tujuan dari Joni itu mencari orderan kayu dari kawan-kawannya. Memang saat itu pula khasiat dari tali Roma yang berisi siluman ular hitam itu langsung terasa dari salah satu kawannya Joni di daerah Bojong, Karanganyar. Itu ada yang mau menjual kebun, menjual kayu-kayu di kebunnya di daerah Cisaga. Dan anehnya, yang menurut kawan Joni, orang itu nggak bisa nego, nggak bisa diajak negosiasi harga, apalagi diutangin. Di hadapan Joni, yang selepas memiliki tali Roma Ratu Siluman Ular Hitam, orang itu begitu menerima dan setuju akan bujuk rayunya Joni, yang mempersilahkan kayu-kayunya ditebang, bahkan harga langsung ditentukan Joni yang tentunya di bawah harga pasar, dan menerima begitu saja walaupun uangnya ditangguhkan 1-2 minggu selepas penebangan. Kawannya Joni sampai heran. Asep aja geleng-geleng kepala. Ternyata betul Pak Arifin itu bukan dukun ecek-ecek. Maka setibanya di rumah, di tempat tinggal Joni, Joni pun berkata kepada Asep, Sep, sekarang kamu pulang. Motor AA kamu bawa saja. Ini uang buat kamu, kasih ke si Nani. Untuk sekarang Sep, jangan dulu kamu main judi. Kasihan istrimu. AA saja mau berhenti. Tapi nanti sore, kamu ke pasar, coba cari kemenyan dan sesaji untuk ritual malam ini. Soalnya kan malam ini, malam Jumat, Sep. Loh, emang mesti langsung, A? Ya kata Pak Arifin setiap malam Jumat. Pokoknya nanti malam, kamu bawa semua sesaji pesanan AA ke sini. Iya, A. Nanti malam, Asep balik lagi ke sini, A. Asep pun menerima uang 300.000 dari Joni.
Lantas dia pun buru-buru pulang. Setibanya di rumah, Asep tak banyak cerita. Yang 100.000 dia berikan kepada Nani. Yang 100 lagi diberikan ke noneng ibunya untuk belanja makan hari itu. Lalu sekitar jam 3 sore, Asep pun pergi ke pasar. Untungnya tungkang kembang masih ada, belum pulang. Sesaji pun dia beli, menghabiskan uang Rp50.000. Dan selepas Isya malam Jumat itu, Asep pun datang ke rumah Joni, kakak sepupunya, menyerahkan sesaji pesanan dari Joni. Di situ Asep pun bertanya, apakah kakak iparnya itu tahu? Maksudnya istri Joni. Udah tahu, Sep. Tadi semua sudah Aa jelasin. Si Teteh paham. Yang penting Aa berhenti main judi, usaha kembali jalan. Ya syukurlah A, kalau si Tetehnya udah tahu. Takutnya nanti seperti yang Pak Arifin bilang, ketika Ratu Siluman Ular datang, si Teteh tahu kan bisa berabe A. Kamu tenang aja, Sep. Cuman Aa minta kamu jaga baik-baik rahasia ini. Jangan sampai kamu bocorkan ke orang lain. Tenang aja A. Aa itu kan kakaknya Asep. Toh selama ini Asep kan kerja sama Aa. Tenang aja A. Semua rahasia aman, ucap si Asep. Nah, saat itu Asep pun kembali pulang. Motor dipakai kembali oleh Asep. Jam 9 malam, Joni menyuruh Asih istrinya untuk lekas tidur di kamar utama rumah mereka. Anak-anak Joni yang masih balita sudah tertidur pula. Joni lantas masuk ke kamar yang memang sengaja dia sediakan khusus untuk tempat ritual. Mulailah si Joni ini membakar arang, lantas menaburkan kemenyan di atasnya. Asap kemenyan pun mengepul. Lalu tali Roma Ratu Siluman Ular Dewi Ulung Sari. Langsung Joni asapi di atas asap kemenyan. Terasa di tangan Joni, tali Roma itu bergetar seperti yang hidup. Bahkan terasa aliran energi hangat merasuk ke tangannya Joni. Joni pun membaca jangjawokan pemanggil Dewi Ulung Sari yang sudah diajarkan Pak Arifin. Jangjawokan terus dibaca berulang-ulang sampai 21 kali. Dan selepas itu, tali Roma dia simpan di samping sesaji, pintu kamar dia kunci rapat. Joni pun langsung naik ke pembaringan, menelentangkan tubuh dengan maksud dan tujuan menunggu datangnya Ratu Siluman Ular Dewi Ulung Sari. Lampu kamar dimatikan. Hanya asap kemenyan dan nyala dari arang yang menemani Joni malam itu. Joni sambil memejamkan mata, dia tak tertidur. Hanya saja dalam hatinya dia bermunajat, memanggil kembali Dewi Ulung Sari agar bersedia datang menemui dirinya. Jadi yang dilakukan Joni, pesugihannya ini bukan langsung memberikan uang atau perhiasan. Tetapi pesugihan yang dilakukan Joni, itu si Dewi Ulung Sari membantu mempermudah usaha yang Joni lakukan. Hampir setengah jam lamanya Joni terus merapalkan mantra dalam hati. Sampai tiba-tiba ada angin masuk begitu kencang dari sela-sela ventilasi, membuat gordeng penutup jendela itu berkibar, terkena hembusan angin. Hembusan angin yang disertai aroma kembang melati, disertai aroma anyir, aroma khas dari tubuh Ratu Siluman Ular Hitam. Joni paham, sekejap lagi
Ratu siluman ular Dewi Ulung Sari akan datang. Yang betul saja, tak lama dari luar dinding kamar itu terdengar suara desisan ular. Agak bergemuruh jantungnya Joni. Dia teringat kejadian semalam di rumah Pak Arifin ketika tubuhnya dibelit ular hitam yang begitu besar. Lalu, anehnya, ular yang sebesar pergelangan betis itu kok bisa masuk lewat celah ventilasi yang hanya beberapa senti. Ular itu pertama masuk kepalanya, berwarna hitam begitu legam. Namun yang membedakan, ada yang seperti intan kehijauan di kepala si ular. Ular itu terus menjulurkan lidah, lalu merayap turun dari ventilasi sampai meringkuk di lantai di samping pembaringan. Lalu asap bau apak pun muncul dari tubuh ular, menyelimuti tubuh ular hitam. Awalnya tipis, semakin lama semakin tebal. Lalu di hadapan Joni yang terbaring membuka mata, sosok ular hitam itu berubah, menjelma menjadi perempuan cantik dengan sisik-sisik di sekitar wajahnya. Perempuan itu tersenyum. Dewi Ulung Sari menatap sendu ke arah Joni. Joni paham apa yang diinginkan si Ratu Ular Hitam di hadapannya. Joni lantas membuka semua pakaiannya. Hal serupa pun dilakukan si siluman ular. Hanya saja siluman ular nggak lepas kancing. Itu baju langsung ngilang. Ratu siluman ular sambil menjulurkan lidah yang bercabang. Lidah ciri khas bangsa jin. Mau jin apapun, lidahnya bercabang seperti ular. Lalu, Ratu siluman ular itu naik ke pembaringan, mendekat ke arah Joni. Yang tanpa Joni sadari, Asih istrinya belum tidur sama sekali karena penasaran hal apa yang akan dilakukan oleh Joni, suaminya. Di tengah Joni yang sedang bergumul, mengayuh kenikmatan terlalang, melakukan perjalanan antar alam, melakukan hubungan dan dua dimensi antara makhluk yang berbeda. Asih yang mendengar suara desak kenikmatan dari kamar Joni yang di ujung. Asih pun keluar, berjalan berjinjit-jinjit, ingin menyaksikan apa yang dilakukan sang suami. Malam itu, memang semua lampu di rumah Joni dimatikan. Sampai lampu luar pun mati. Tak ada yang dinyalakan sama sekali. Ketika Asih membuka pintu kamar, aroma kemenyan, aroma minyak, aroma kembang tercium, seolah memenuhi semua ruangan di dalam rumah. Lalu, Asih pelan-pelan menutup pintu kamarnya kembali, takut membangunkan dua balita anaknya. Asih pun berjalan mengendap-endap ke arah suara desak Joni dan suara perempuan. Seenggaknya saat itu Asih merasakan ada sedikit cemburu, walau dia tahu yang bercinta dengan sang suami bukanlah manusia. Asih kembali mengendap-endap, mendekat dan terus mendekat ketika tiba tepat di depan pintu kamar ritual si Joni. Asih mengintip lewat celah pintu bawah. Karena celah pintu itu ada sekitar 2 buku jari. Agak leluasalah kalau mengintip lewat sana. Asih hampir terkejut ketika dia menatap ke dalam. Suaminya sedang dibelit oleh seekor ular hitam yang begitu besar. Jadi kalau dalam pandangan Asih, itu sosok ular hitam. Namun dalam pandangan Joni, perempuan yang begitu cantik dengan tubuh seperti ukiran patung dewi-dewi Yunani.
Jantung Asih bergemuruh. Ada rasa takut dalam hati. Tubuhnya gemetar. Asih yang tak kuasa menyaksikan itu semua, pelan-pelan beringsut, berdiri, kembali mengendap dengan hati yang penuh rasa takut. Lekas-lekas kembali masuk ke dalam kamar tidurnya. Malam itu, Asih tak bisa terlelap sama sekali karena kenikmatan sang suami yang justru mengundang rasa ngeri bagi Asih terdengar sampai jam 3 dini hari. Suara-suara baru hilang ketika azan awal berkumandang. Asih langsung bangun dan duduk di ranjang. Terdengar pula pintu kamar tempat ritual si Joni terbuka. Sadarlah Asih, suaminya sudah keluar. Bahkan diiringi tak lama kemudian suara guyuran air dari kamar mandi. Asih iseng-iseng dia keluar kamar. Oh, kayaknya si Ajoni udah selesai ritual. Lagi mandi dia, pikir Asih. Asih pun mau ke dapur. Kalau ke dapur itu kan lewat kamar ritual tadi. Nah, kamar itu pintunya terbuka. Asih berjalan, begitu melongok ke dalam kamar. Loh, itu kan si Ajoni. Lah, lalu siapa yang mandi? Pikir Asih. Asih kebingungan. Jelas di dalam kamar Joni tertidur lelap. Lalu siapa yang mandi di dalam kamar mandi dapur mereka? Walau ada rasa takut, tapi penasarannya Asih lebih tinggi. Menahan takut, Asih pun pelan-pelan menuju ke dapur. Jelas di dalam kamar mandi ada orang yang lagi mandi. Guyuran-guyuran air tiada berhenti. Namun semakin mendekat ke arah kamar mandi, Asih langsung kembali terdiam ketika dia mendengar suara desisan ular. Awalnya Asih berniat mau balik kembali ke kamar. Namun entah kenapa, niat itu seperti tertahan, bahkan tubuh tak bisa digerakkan. Waktu itu Asih berdiri menghadap ke pintu kamar mandi. Suara guyuran air masih terdengar. Lalu tiba-tiba pintu kamar mandi pelan-pelan terbuka. Ketika pintu pelan terbuka, Asih yang menatap ke arah kamar mandi. Dia hanya diam. Jantungnya bergemuruh. Suasana begitu tegang. Guyuran air berhenti. Lalu di dalam kamar mandi ada sosok yang melangkah berjalan. Dan ketika tiba tepat di hadapan Asih, Asih pun teriak karena sosok yang di dalam kamar mandi wajahnya wajah Joni. Namun dari bagian pusar ke bawah itu adalah tubuh seekor ular hitam. Sosok itu betul-betul Joni. Joni tersenyum ke arah Asih. "Sih, ada apa?" ucap Joni. Yang langsung menjulurkan lidah. Lidahnya bercabang persis seperti seekor ular. Asih pun teriak. Dia pun mau berlari meninggalkan dapur. Namun ketika Asih berbalik, di antara pintu dapur menuju ruang tamu ke bagian dalam rumah, sudah berdiri pula seorang perempuan yang begitu cantik. Wajah ditutupi sisik-sisik ular, mengenakan mahkota di kepala. Dari pusar ke bawah adalah ular hitam. Dia tersenyum sambil berdesis, mengeluarkan lidah yang bercabang begitu panjang. Asih pun seketika menjerit, pandangan mata berkunang-kunang, gelap seketika. Asih detik itu pula jatuh pingsan tak sadarkan diri. Lalu jeritan Asih ternyata membangunkan Joni di dalam kamar ritual.
Beringsut Joni bangun setengah lari menuju ke dapur. Ketika melihat sang istri terbaring di lantai, Joni begitu panik. Dia guncang tubuhnya Asih sang istri. "Sih, Asih, bangun sih, ada apa? Sih, Asih." Namun ketika Joni yang sedang mengguncang-guncang tubuh Asih, dia dikejutkan oleh suara desisan di belakang tubuhnya. Joni berbalik, ternyata Dewi Ulung Sari, Latu Siluman Ular, sudah berdiri di belakang Joni, mendesiskan lidah, mengeluarkan lidah yang bercabang. Matanya begitu sayu. Dia berkata, "Jangan takut, istrimu cuma pingsan. Ingat, setiap malam Jumat kau harus sediakan sesaji, dan kau harus pula memuaskan nafsu birahiku." Joni terbata-bata mengiyakan ucapan dari siluman ular di hadapannya, sampai siluman ular itu berubah wujud menjadi seekor ular hitam yang awalnya besar, namun makin lama semakin kecil sampai hanya seukuran kelingking jari tangan. Yang dimana ular itu terus berjalan melewati celah pintu dapur dan pergi keluar sampai menghilang bersama dengan aroma amis dan bau minyak wangi. Sadarlah Joni, kalau si siluman ular yang menjadi khodam dari tali Roma pemberian Pak Arifin pergi, dia pun langsung membopong Asih istrinya, dibawa masuk ke dalam kamar, dibaringkan di samping kedua anak balita mereka. Singkat cerita, selepas kejadian itu, Asih yang tersadar pun hanya menangis ketakutan. Joni menenangkan Asih karena apa yang dia lakukan adalah untuk kebahagiaan mereka. Dan tak ada tumbal nyawa dalam apa yang dilakukan oleh Joni. Awalnya Asih ingin Joni berhenti. Namun Joni sekali lagi meyakinkan Asih, sampai Asih pun bersedia dan berjanji tak akan ikut campur kembali dalam ritual apapun yang Joni lakukan. Singkat cerita, selepas kejadian waktu itu, setiap malam Jumat, Joni memang selalu melakukan ritual yang sama, memberikan sesaji kepada Ratu Siluman Ular Dewi Ulung Sari. Namun, tidak setiap malam Jumat Dewi Ulung Sari ini datang meminta jatah puasan birahi kepada Joni. Jadi dalam 1 bulan, itu menurut Kang Joni hanya datang 2 kali saja. Dan memang dari semenjak saat itu, Joni begitu mudah mendapatkan order kayu. Semua usaha seperti lancar, tak ada sedikit pun hambatan. Bahkan dalam 1 bulan, pasca pulang dari Pak Arifin, pasca memulai ritual menyembah, memberikan sesaji ke Dewi Ulung Sari, usaha Joni yang dulu diancam kebangkrutan langsung bangkit kembali. Bahkan hasil dari usahanya melebihi ekspektasi Joni. Dalam 1 bulan, Joni bisa meraup untung jutaan rupiah. Untung bersih selepas menggaji semua karyawan dan menutup biaya operasional. Kehidupan ekonomi Joni dan Asih istrinya pun kembali pulih. Bahkan Asep ikut kecipratan pula. Karena Aseplah kunci rahasia usahanya si Joni, kakak sepupunya. Namun siapa sangka 2 bulan pasca Joni memegang jimat tali Roma Ratu Siluman Ular, ada sebuah kabar berita duka yang datang dari ibunya Joni. Di mana saat itu sekitar jam 6 pagi, ibunya Joni yang tinggal di kampung yang berbeda bersama dengan suaminya, satu pagi
suami istri orang tua Joni itu lagi bersih-bersih rumput di belakang rumah. Ayahnya Joni sedang membabat rerumputan yang sudah mulai cukup tinggi. Berencana lahan di belakang rumah akan mereka jadikan kebun sayuran. Sedangkan ibunya Joni itu lagi membuatkan kopi di dapur. Ketika ibu Joni asik mengaduk kopi untuk suaminya, tiba-tiba terdengar teriakan dari sang suami di belakang. Saking kagetnya, ibu si Joni ini sampai membuat kopi jatuh, gelas pun pecah. Ibunya Joni lantas lari keluar. Terlihat sang suami sedang berguling-guling di rerumputan. "Pak, bapak kenapa, Pak?" "Aduh, Mak, tolong," ucap suaminya sambil memegangi kaki kanannya, gulang-guling kayak orang kesakitan. "Loh, Bapak kenapa? Bapak kenapa?" "Aduh, Mak, tolong, Mak. Bapak dipatuk ular, Mak." "Ular? Ular dari mana?" Terlihat bapaknya si Joni ini sambil merintih kesakitan menunjuk-nunjuk ke parang. Kored kalau kata orang Sunda. Ibunya Joni pun menoleh. Di situ terlihat seekor ular hitam sebesar ibu jari kaki sudah terpotong oleh parang. Bahkan bapak masih ada di situ pula. Sadarlah kalau suaminya itu kena patuk ular berbisa. Lantas ibunya Joni yang panik pun teriak-teriak minta tolong tetangga. Tetangga pun setengah berlarian. Ada sekitar 5 orang. "Loh, ada apa, Bu? Ada apa?" "Ini loh, Pak. Tolong, Pak. Suami saya dipatuk ular." "Ular? Ular dari mana?" Tuh. Loh. Aneh. Bangkai ular itu sudah menghilang. Seolah ular itu nggak ada di situ sama sekali. Namun terlihat kaki kanan bapaknya si Joni itu mulai pelan membiru. Tanda keracunan bisa ular. Lalu suami dari ibunya Joni ini langsung dilarikan ke puskesmas. Namun apa daya, sampai di puskesmas, bapak dari Joni sudah tidak tertolong lagi. Bisa ular sudah merambat sampai ke jantung. Bapaknya Joni mati dalam perjalanan ke puskesmas sana. Sedangkan Joni yang waktu itu sedang meloris uang hasil penjualan kayu, telepon HP-nya itu langsung berdering. "Loh, siapa yang telepon?" "Neng, coba angkat dulu teleponnya tuh," ucap Joni. Asi yang sedang menggendong menyusui anak bungsunya itu langsung ambil telepon. "Loh, ini masih emak, A." "Ya udah angkat. Ada apa?" katanya. Diangkat sama Asi. Begitu diangkat, ternyata terdengar langsung suara ibunya Joni yang menangis. "Loh, Bu, ada apa, Bu?" Joni pun panik. "Neng, ada apa, Neng? Sini HP-nya." Diambil sama Joni. "Jon, pulang, Jon, pulang." "Loh, ada apa, Bu?" "Bapakmu, Jon, bapakmu mati." Joni pun pucat pasi. Lawang baru 3 hari lalu dia nganterin duit belanja untuk ibu bapaknya. Sehat-sehat aja, nggak sakit, nggak apa. Namun ketika ibunya Joni yang menangis di balik telepon sana mengatakan kalau bapaknya itu mati akibat digigit ular berbisa. Di situ Joni pucat. Langsung dalam pikirannya teringat kepada Dewi Ulungsari. Gak mungkin. Dewi Ulungsari kan siluman ular. Gak mungkin matuk kayak ular berbisa. Gak mungkin. Itu pasti ular biasa. Hari itu juga Joni dan Asih istrinya bersama 2 anak mereka langsung naik mobil menuju ke kampung ibunya Joni. Sesampainya di sana, betullah jenazah bapaknya Joni sudah terbaring kaku tak bernyawa, tertutup kain samping di ruang tamu. Sedangkan sang ibu menangis, menjerit-jerit meratapi kematian sang suami. Melihat Joni datang, adik-adiknya Joni pun yang menangis langsung memeluk Joni. Joni menenangkan, dia duduk mendekat ke arah jenazah sang bapak.
ketika kain penutup wajah bapaknya disingkapkan, Joni pun kaget. Bapaknya begitu pucat, seperti tak ada darah. Namun, ketika Joni tanpa sengaja melihat ke arah ujung kaki kanan yang terjulur keluar dari kain samping penutup jenazah, Joni terperanjat. Kaki putih bapaknya sudah berubah hitam kebiruan. Ketika Joni singkapkan, Joni betul-betul kaget. Kaki kanan bapaknya dari ujung jari sampai ke pangkal paha hitam legam kebiruan. Pahamlah Joni, bisa ular ini bukan bisa ular sembarangan. Namun Joni belum ngeh kalau itu semua adalah akibat dari persekutuan dia dengan ratu siluman ular hitam. Singkat cerita, jenazah bapaknya Joni pun langsung diurus, dimandikan, dikapankan, disolati, dan langsung dibawa ke pemakaman. Asep, Noneng, dan Enceng yang waktu itu ikut pula merasa heran dan tak menyangka, seperti ayam disambar helang, seperti disambar petir di siang bolong. Mereka tak menyangka bapaknya Joni, kakak sepupu dari Mang Enceng, meninggal dengan cara yang seperti itu. Selepas dikebumikan, malamnya langsung tahlilan. Nah, bubar orang-orang tahlil, ibunya Joni pun cerita apa yang sebenarnya terjadi kepada bapaknya si Joni. Mendengar kalau memang bapaknya dipatuk ular hitam, yang anehnya bangkai ular langsung menghilang, bahkan bercak darah pun tak ada di parang, membuat Joni dan Asih saling pandang. Bahkan Asep pun terkejut. Namun Joni dan Asep masih belum bisa menerka tentang penyebab sebenarnya kematian bapaknya Joni. Apakah ada hubungan dengan siluman ular hitam atau hanya murni ular hitam biasa? Namun, 3 hari pasca kematian bapaknya Joni, Joni dan Asep kembali menemui Pak Arifin untuk memecahkan masalah penyebab kematian bapaknya. Namun, ketika bertanya kepada Pak Arifin hanya berkata, itu memang ular siluman hitam, tetapi bukan anak buah atau tak ada hubungan dengan Dewi Ulung Sari. Loh, maksud Pak Arifin bagaimana, Pak? Bukannya Dewi Ulung Sari itu ratu siluman ular hitam? Memang, tapi kan ratu siluman ular itu banyak, bukan hanya Dewi Ulung Sari. Yang Aki lihat, ular itu adalah ular kiriman. Kiriman? Kiriman dari siapa, Pak? Ular itu kiriman dari daerah Talaga Sanghyang Majalengka. Sepertinya ada orang yang tak suka dengan kemajuan usahamu. Namun sayang, serangan yang ditujukan ke kamu, Joni, itu malah berbalik mengenai bapakmu, karena kamu dalam lindungan Dewi Ulung Sari. Joni pun terdiam. Dia tak menyangka, baru 2 bulan dia mereguk keberhasilan, mereguk kesuksesan, sudah menimbulkan korban bapak kandungnya sendiri yang lenyap akibat teluh kiriman dari Talaga Sanghyang. Sedangkan benar dan tidaknya, kalau itu adalah kiriman dari orang yang tak suka dengan kemajuan usaha Joni dan Asep waktu itu hanya bisa percaya kepada Pak Arifin. Sedangkan Asep seperti yang mencium bau-bau konspirasi dalam peristiwa itu. Di mana ketika sekilas Asep melihat ke arah Pak Arifin, Asep melihat Arifin tersenyum penuh arti. Nah, itulah kisah dari Kang Joni tentang dirinya yang tanpa dia sadari melakukan aksi pesugihan
dengan memelihara dan membuat hubungan dengan Ratu Siluman Ular Hitam yang media perantaranya berupa jimat yang disebut tali Roma. Sedangkan cerita dari Kang Joni sebenarnya belum berakhir sampai di sini. Namun karena durasi yang terlalu panjang, kisah itu akan Akang ceritakan di lain kesempatan. Tapi yang jelas, buat kalian semua, usaha hancur, ekonomi semerawut, jangan pernah datang ke dukun yang tak jelas karena ditakutkan akan mengalami hal sama seperti yang dialami Kang Joni.